Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Atau tadi dalam surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an atas kamu Muhammad, ya, kepada kamu Muhammad, ya, tidak untuk menyusahkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan untuk orang-orang yang takut, liman yakhsha, takut kepada Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kita sampai kepada pembahasan asma wa sifatnya Allah. Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, yang Maha Raja, merajai. Apalagi? Al-Quddus, Maha Suci. Allah Maha Suci dengan segala tindakannya. Jadi ketika kita belajar asma wa sifat ini, para ulama membagi, makanya tauhid itu menjadi beberapa bagian untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan, ada keyakinan yang terhujam dalam hati. Ya, dibahasakan dengan tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah. Nah, ini yang ketiga, asma wa sifat. Kenapa? Untuk memudahkan kalau ada masalah. Jadi kalau troubleshootingnya atau mengidentifikasi ada atau tidak masalah dalam hati kita, dalam keyakinan kita, dalam iman kita, itu dengan perangkat yang sudah disusun oleh para ulama. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau disatukan itu sulit melakukan identifikasi. Misalnya, berapa banyak orang yang sebenarnya secara tidak langsung melakukan kesyirikan-kesyirikan dalam ta'abud, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang dilakukan oleh kaum musyrik. Ya. Maka mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, memberikan rezeki, tapi dalam rangka mendekatkannya membuat berhala. Orang zaman sekarang banyak juga seperti berhalanya tidak ada, tapi melakukan atau mencari, menjadikan sesuatu perantara-perantara, baik itu yang sifatnya jimat, wafak, ya, apalagi isim dan seterusnya, baik itu alam, mengakai, bahkan rububiyahnya juga bisa rusak. Keyakinan rusak karena ada meyakini adanya penguasa sawah, penguasa laut. Ada yang bisa memberikan mudarat, ada yang memberikan kesialan. Saya tanya Bapak, ada nggak di antara Bapak sekalian dulu yang pernah ditawari oleh developer nomor rumah nomor 13? Ada? Adanya 12A ya? Sampai separah itu rusaknya akidah. Ada apa dengan angka 13? Walaupun saya tidak ingin bercerita di balik itu semua, tapi ala kulli hal, pada intinya berarti kalau kita meyakini adanya kesuaiannya, ada kesialan yang disebabkan oleh angka tersebut, maka rusaklah akidah kita. Masuk di antaranya orang, kalau ada orang sebagian kita yang kalau berangkat kerja ketemu kucing itu memilih libur, Pak, nggak jadi berangkat. Kejatuhan cicak langsung inget terus. Kalau kejatuhannya di rumah, kalau kejatuhan di rumah orang, kalau di rumah sendiri dia nggak mau masuk rumah lagi, atau ke masjid nggak mau ke musola atau ke masjid lagi, dijatuhan cicak kemarin, atau nggak mau keluar rumah. Nah, ini hal-hal yang bertentangan dengan konsep-konsep akidah, prinsip-prinsip keyakinan kita, dan itu yang harus dirubah. Maka hari ini kita masuk kepada as-salam. Ya, as-salam. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang bebas, as-salam itu diterjemahkan sebagai sang pemberi atau maha pemberi kesejahteraan. Kenapa kita mungkin sempat beberapa kali menghadiri bahasan salam itu bisa diartikan selamat, bisa berarti aman, ya, bisa berarti lolos dari musibah, lolos dari sebuah kecelakaan, itu bisa juga berarti salam. Maka banyak akar katanya, memang ada beberapa akar kata, termasuk kita Islam Muslim
silmi, damai. Assalam itu berarti sang pemberi keselamatan. Maka singkat cerita, mudah-mudahan pembahasan assalam ini kita bisa mengerti makna apa itu Allah sebagai pemberi keselamatan. Yang paling penting meyakini bahwa Allah lah penggenggam dan satu-satunya yang berkuasa memberikan keselamatan. Jadi nggak ada lagi cerita kita, makanya ditanamkan kepada anak kita, Allah assalam nak. Kamu mau ke warung misalnya, ini kan rumahan kita agak remang-remang ya, cahayaannya kurang. Misalnya anak kita takut dengan gelap, Abi temenin ke, atau Pak, Ayah, Bunda temenin ke kamar mandi. Nah, Allah itu assalam. Allah yang memberikan keselamatan, maka buatlah diri kamu untuk pantas diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ketika kalaupun Abi, kalaupun Bapak, kalaupun Ayah bersama kamu, kalau Allah kehendaki kamu tidak selamat, itu harus tertanam dalam anak-anak kita, dalam diri anak-anak kita. Mau ke warung gelap, jangan takut gelap, baca Al-Falaq dan berharap kepada Allah assalam. Jadi mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anak kita itu gampang, langsung praktek. Jangan justru, nah ini yang biasanya bermasalah. Yang pertama kali menanamkan ketakutan itu adalah orang tua. Ayo nak masuk nak, maghrib ada tuyul geragi. Ya, jadi anaknya lebih takut sama tuyul. Ayo genderos ya. Nah, kan sok jujur ya Pak. Kita mah di sini yang di sini insya Allah enggak, di sini mah. Sini mah enggak ya. Tapi kita banyak saksikan orang tua yang sering mendidik anaknya justru untuk takut, destruktif gitu. Bukan, makanya kebiasaan beberapa orang Arab, wah nggak apa-apa nak, mujahid, ya, pejuang, kamu pejuang. Ya kalau kita banyak, nggak apa-apa nak, jagoan. Jangan, emang nih nak ya, nakal ya mejanya ya. Nah, itu termasuk juga mendidik anak seringkali mengkambing hitamkan benda atau orang lain. Termasuk diantaranya menanamkan rasa takut. Makanya dalam ayat Al-Quran, makanya membahas salam, sebenarnya assalam dengan al-mu'min, makanya kita nanti akan bahas sepasang. Itu erat kaitannya dan akan berimbas kepada sifat khasyah atau khasyah. Ya. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan sifat khasyah ini dikaitkan dengan Allah atau sesuatu yang menakutkan yang hanya Allah bisa mendatangkannya seperti musibah. Beda dengan khauf. Ya, khauf itu bisa menempel atau disebabkan oleh selainnya. Ya, wa yakhafuna su'al hisab, dan orang-orang yang takut nanti hisabnya jelek. Tapi kalau khasyah, ya, al-khasyah takut itu biasanya digantungkan atau digandengkan dengan ayat-ayat yang hanya takut kepada Allah. Alladzina yasiluna walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Atau dalam ayat yang paling kita kenal apa? Dalam surat Al-Bayyinah kita tahu ada kata khasyah. Ada enggak? Ada. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Rabbah, Rabbnya, sang pemelihara penciptanya, pengatur kehidupan. Siapa dia? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu. Atau ada lagi di surat An-Nazi'at. Ya. Di surat An-Nazi'at ada juga waliman khafa maqama rabbih wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Atau tadi dalam surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa.
Tidaklah aku turunkan Al-Quran atas kamu Muhammad, ya, kepada kamu Muhammad, ya, tidak untuk menyusahkan, ya, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali peringatan untuk orang-orang yang takut, liman yakhsha, takut kepada Allah. Maka meyakini Allah sebagai pemberi keselamatan juga sekaligus menimbulkan rasa takut kepada Allah, sehingga terjaga aman apa yang ada dalam kehidupannya, baik itu lisannya, perbuatannya. Jadi orang-orang yang terjaga, termasuk orang-orang yang memberikan keselamatan kepada istrinya, yang paling dekat lingkaran istri, anak. Kalau belum punya rumah, termasuk pesan Rasulullah SAW, jangan membahayakan wanita. Termasuk diantara membahayakan istri kita itu, Pak, jangan dicampur sama mertua. Bahkan dalam budaya kita, seburuk-buruknya rumah kontrakan, masih lebih baik daripada harus campur sama orang tua. Kalau bisa, kalau nggak ada asbab-asbab lain, misalnya merawat orang tua darurat, itu mah beda lagi. Kedua, jangan dicampur dengan ipar, ya. Ini termasuk diantaranya memberikan keselamatan. Kenapa saya bahas ini? Karena ini bagian dari implementasi ketika kita mengimani Allah sebagai As-Salam. Kadang-kadang orang hubungannya sama Allah baik, tapi tidak bisa mengimplementasikan bagaimana imannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, termasuk imannya kepada asma wa sifatnya Allah. Kayak kemarin Al-Malik, Allah itu maharaja, tapi maharajanya Allah itu tidak bergantung dan tidak tergantung kepada orang lain, dan tidak membutuhkan sesuatu apapun. Maka kita mengimaninya, kemarin saya contohkan, jangan terlalu mudah menyuruh anak kita dikit-dikit, nah ambil air, nah ambil itu, nah tolong ini, nah tolong itu, sampai anaknya kesel. Ya, anak sekarang bisa aja ngejawab, bapak punya kaki, ambil aja sendiri. Nah, itu ya. Jadi jangan terlalu mudah, apalagi memberikan perintah yang anak kita tidak bisa melakukannya. Jadi memberikan perintah yang memang tidak bisa ditaati. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.